Sumber semua dunia. Pada saat ini, napas semua orang menjadi cepat. Inilah sumber semua dunia yang dapat menghubungkan banyak dimensi langit dan bumi, dan merupakan keberadaan yang paling istimewa di samudera kosmik. Dalam sejarah luas lautan kosmik, kelahiran sumber semua alam merupakan kejadian yang sangat langka dan dapat dihitung dengan jari. Dapat dikatakan bahwa ketika sumber segala alam tumbuh dewasa, akan muncul kemungkinan yang tak terbatas. Dikabarkan bahwa laut kosmik paling awal lahir dari perluasan alam semesta awal yang mirip dengan sumber semua dunia. Setelah ditelan, ia dapat membuat kaisar dewa yang berkuasa merasakan konsepsi artistik khusus pada awal kelahiran lautan semesta, dan mengalami perasaan khusus berada di atas lautan semesta. Tidak heran anak ini punya kekuatan seperti itu. Banyak orang kuat yang tiba-tiba menyadari dan mendapatkan jawabannya. Pemilik sumber segala dunia memang berbeda dengan orang-orang kuat biasa. Pada saat ini, ada keserakahan di mata semua orang. Sayang sekali, harta karun seperti itu mungkin hanya bisa didapatkan oleh para leluhur. Mata, semua orang terbakar, tetapi mereka hanya bisa mendesah sedikit. Sekarang leluhur sudah ada di sini, dengan kekuatan mereka, mereka hanya bisa menikmati pemandangannya. Chen, kita dalam masalah. Alam semesta asli telah ditemukan. Sisi menghentikan beberapa kaisar dewa yang kuat, menoleh dengan cemas untuk melihat lokasi alam semesta asli, dan hatinya tenggelam. Ini adalah rahasia utama mereka. Begitu alam semesta awal terbongkar, maka semua rahasia di alam semesta awal akan terbongkar, bahkan rahasia dunia bawah pun akan terbongkar ke semua orang. Pada saat itu, Sisi akan merasa sedikit cemas. Wajah Qin Chen sudah muram, dan dia berpikir ada sesuatu yang tidak baik. Meskipun dia telah menantikan hari ini, dia tidak pernah menduga hari itu akan datang secepat ini. Boom! Pada saat ini, aura yang menakutkan dan menindas telah meletus dari langit di atas wilayah 13 bintang selatan. Tubuh asli leluhur klan Kaisar Abadi turun dengan gila-gilaan dengan bantuan kekuatan dimensi tinggi. Hahaha, bocah kecil, tidak heran kau memiliki kekuatan seperti itu di usia muda. Ternyata di ujung lautan kosmik terpencil ini, ada alam semesta asli, sumber dari semua dunia. Jadi, kau adalah penguasa alam semesta asli ini, sumber dari semua dunia. Kau disukai oleh surga tertinggi di lautan kosmik, tidak heran kau begitu istimewa. Leluhur klan Kaisar Abadi terus memantapkan sosoknya, dan pada saat yang sama, matanya melihat ke arah alam semesta asli di kedalaman kejauhan. Ada kilatan kecerdasan pada murid-muridnya, dan di saat yang sama, ada rasa kesadaran. Ternyata inilah yang diinginkan oleh penguasa Tianyuan. Tidak heran dia hanya menginginkan jiwa. Jika Qin Chen tidak datang ke sini sendiri dan tidak mencari jiwa, dia mungkin tidak akan menemukan alam semesta asli, sumber dari semua dunia. Ini sungguh kejutan yang menyenangkan. Harus diketahui bahwa bahkan makhluk-makhluk kuat berdimensi tinggi seperti mereka menghargai harta karun seperti sumber segala alam. Pada saat ini, di luar kehampaan tak berujung kota Nanyuan, Kaisar Dewa Huazi, Kaisar Negara Kuno Tianhuang, dan leluhur binatang komodo yang terbang di atas semuanya mendongak dengan kaget. Nenek moyang klan Kaisar Abadi yang merasakan nafas alam semesta asli juga merasakan paparan itu. Sumber dari semua dunia. Mereka bergumam, pupil mata mereka tiba-tiba mengecil. Saya tidak tahu apakah leluhur akan dapat tiba tepat waktu. Kaisar Negara Kuno Tianhuang sangat cemas. Tempat di mana leluhur negara kuno Tianhuang dimakamkan. Nenek moyang generasi ketiga dari negara kuno Tianhuang kini telah menerima pesan dari Kaisar Negara Kuno Tianhuang. Leluhur klan Kaisar Abadi ini benar-benar berani turun ke Laut Selatan Semesta dan menyerang Qin Chen.
Apakah dia tidak takut akan sanksi dari kekuatan besar di laut semesta? Leluhur generasi ketiga dari negara kuno Tianhuang menunjukkan ekspresi tidak percaya. Dia baru saja mengalami pertempuran di reruntuhan 10.000 dewa, dan sekarang tubuhnya dipenuhi bekas luka dan menghabiskan banyak energi. Dia belum pulih, tetapi saat ini, dia tidak berani mengabaikannya sama sekali. Tubuh kunonya langsung melayang ke langit dari reruntuhan yang terkubur. Ledakan. Di tanah pemakaman leluhur yang luas, sesosok samar melesat lurus ke angkasa, seketika melewati wilayah tak berujung negeri kuno Tianhuang, dan langsung menuju ke laut semesta selatan. Tapi pada saat ini, berdengung, di tengah kehampaan luas kegelapan tak berujung, sebuah bayangan kuno menyebar, bagaikan sangkar, seketika menyelimuti leluhur generasi ketiga negara kuno Tianhuang. Ini adalah murid leluhur generasi ketiga dari negara kuno Tianhuang menyusut, dan dia meninju keras ke arah langit yang tak berujung dengan kedua tangannya. Ledakan. Cahaya keemasan itu menyilaukan, bagaikan lautan luas, menyapu langit dan bumi, lalu menghantam keras langit gelap tak berujung. Namun, di bawah serangan ini, langit bergejolak hebat, dan napas kematian seolah-olah dari dunia bawah memenuhi udara, seolah-olah tidak berasal dari lautan alam semesta, dan itu benar-benar menghalangi serangan leluhur generasi ketiga dari negara kuno Tianhuang. Dengung-dengungan. Gelombang energi kematian melonjak seperti air pasang, menerjang leluhur generasi ketiga negara kuno Tianhuang, menghalangi wilayah tak berujung di sekitarnya dan membentuk sangkar besar. Aura ini, dari siapa? Nenek moyang generasi ketiga negara kuno Tianhuang terkejut dan marah. Kekuatan aura ini pastilah milik eksistensi teratas di alam semesta. Kekuatannya luar biasa. Lagi pula, pihak lain menyembunyikan dirinya dengan sangat baik. Aura itu begitu aneh sehingga bahkan leluhur generasi ketiga dari negara kuno Tianhuang tidak dapat membedakannya sejenak. Langit berbintang kuno itu sunyi dan dingin, tanpa gema apapun. Masalah. Hati leluhur generasi ketiga negara kuno Tianhuang tenggelam sepenuhnya. Kalau saat ini dia tidak tahu bahwa ada seorang pria kuat tingkat atas di lautan alam semesta yang berkolusi dengan leluhur klan Kaisar Abadi, maka dia terlalu bodoh. Tetapi siapakah yang punya cara seperti itu untuk menyergapnya di sini dan dengan sengaja menghalanginya menyelamatkan Qin Chen? Saat ini, leluhur generasi ketiga dari negara kuno Tianhuang hanya bisa menyerang dengan panik dan menabrak sangkar besar untuk mematahkan belenggu sesegera mungkin. Tetapi pertarungan antara yang kuat seringkali hanya berlangsung dalam waktu singkat. Bisakah Qin Chen menghentikannya saat dia terjebak? Laut Selatan Semesta. Kekuatan dimensi tinggi yang mengerikan dari leluhur kaisar mayat hidup terus menyapu. Hahaha. Nak, tempat ini adalah kuburanmu hari ini. Batu kristal hitam di antara alis pemimpin klan Kaisar Mayat Hidup meledak menjadi cahaya ilahi, dan berubah menjadi sosok kuno yang berdiri dengan gagah di langit, tertawa terbahak-bahak ke langit. Gemuruh, api hitam yang mengerikan seperti langit, dengan kekuatan yang luar biasa, tiba-tiba menyapu ke arah Qin Chen di bawah. Pada saat yang sama, sosok yang mengerikan dengan cepat terbentuk di depan Patriark Kaisar Mayat Hidup. Begitu sosok ini muncul, kekosongan seluruh alam semesta selatan berguncang, meletus dengan suara gemuruh yang menggelegar, dan terus-menerus pecah. Nenek moyang klan Kaisar Abadi, wujud aslinya telah tiba. Hati Qin Chen hancur. Pihak lain muncul dalam wujud aslinya segera setelah dia muncul, yang jelas sudah direncanakan sebelumnya. Dia menjerit pelan di dalam hatinya, dan dalam sekejap, lautan kematian yang tak berujung muncul di sekelilingnya, dengan cepat berubah menjadi sungai besar di sekitar tubuhnya. Hahaha, sekarang leluhur generasi ketiga dari negara kuno Tianhuang telah tiada, mari kita lihat siapa yang bisa menyelamatkanmu. Begitu kata-kata itu terucap,
Tekanan yang mengerikan langsung menyeruak keluar dari leluhur klan Kaisar Abadi. Kekuatan keabadian tidak terbatas dan tidak bocor. Ledakan. Di atas langit, pupil vertikal hitam pekat muncul di antara alis leluhur Kaisar Abadi. Pupil vertikal ini sangat besar, menjulang di atas kepala, seperti bintang besar, menerangi seluruh laut alam semesta selatan. Semua orang terkejut bahwa leluhur klan Kaisar Abadi benar-benar langsung menunjukkan kekuatan sihir tingkat atas seperti itu. Mata keabadian. Di bawah raungan dahsyat leluhur Kaisar Abadi, dunia api hitam yang bergulung-gulung melonjak, dan api hitam seperti hujan deras menembus dari segala arah kehampaan dan langsung muncul di kehampaan tak berujung di semua sisi. Berdengung. Kekuatan api hitam yang tak kasat mata dan tak berwujud merasuki setiap tempat dalam kehampaan. Selama mata berdimensi tinggi dapat menjangkaunya, api hitam akan muncul. Di bawah kekuatan semacam itu, kekosongan laut selatan semesta bergetar hebat, dan lubang-lubang terbakar di dinding membran laut semesta. Api hitam tak berujung langsung menyerbu Qin Chen dan Sisi, dan dengan ledakan keras, api itu menelan mereka berdua dalam sekejap.